Halo, nama gue Didi. Terima kasih sudah menonton video pertama dari tutorial nulis bareng Didi. Di video pertama ini, gue mau sharing tentang apa yang harus dilakukan untuk mulai menulis. Apa yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saja ya, karena saya tidak pernah belajar menulis secara formal. Yang akan kita bahas di sini adalah menulis fiksi. Just keep on watching. Pertama yang harus kita punya sudah pasti adalah niat. Kok kedengarannya klise sih? Ya iya dong. Untuk memulai sesuatu, nilai yang kuat adalah hal yang paling penting. Dengan niat, kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Kedua, yang gak kalah pentingnya adalah tujuan alias goal. Tujuan kita melakukan sesuatu itu harus bisa didefinisikan di awal. Jadi, tujuan kita menulis itu sebenarnya untuk apa? Untuk kesenangan pribadi sajakah? Ingin menjadi terkenal? Atau mungkin ingin bisa menghasilkan uang? Kenapa tujuan itu penting? Karena kalau punya tujuan, kita tahu apa yang akan kita capai di akhir sebuah proses. Saya sudah punya niat dan tujuan menulis, tapi saya nggak punya ide, Kak. Jangan khawatir, ide itu ada di mana aja. Bisa ada di dalam perjalanan kamu ke sekolah atau ke kampus, bisa ada di meja sebelah ketika kamu sedang ngopi di kafe. Bahkan mungkin, ide itu juga bisa berasal dari orang-orang di sekeliling kita. Pada dasarnya, ide itu adalah satu kata yang kemudian akan kita kembangkan menjadi sebuah tulisan. Selanjutnya, tentukan juga jenis tulisan kita, fiksi atau non-fiksi. Kalau fiksi itu sebenarnya kita lebih bebas untuk menulis apa saja, apalagi kalau yang kita pilih adalah cerita fantasi. Tapi kalau non-fiksi, kita tentu saja harus berhati-hati, karena yang kita tulis adalah berdasarkan fakta, yang tentu saja harus dilakukan minimum riset terlebih dahulu. Kemudian membuat sinopsis. Sudah ada ide, sekarang kita bisa buat sinopsis singkatnya. Gak perlu panjang lebar, cukup satu paragraf saja, tapi sudah bisa mewakili materi apa yang akan ditulis. Sinopsis ini juga bisa berfungsi sebagai guideline kita dalam menulis. Kemudian, kita menentukan ending. Kenapa sih ending harus ditentukan di awal? Kalau kita sebagai pembaca, kita tidak mau lebih dulu mengetahui ending suatu cerita. Tapi sebagai penulis, kita justru harus bisa menentukan akhir cerita kita. Karena ini akan sangat membantu alur cerita yang akan kita buat, supaya kita menjadi lebih fokus dari arah cerita yang kita tulis. Tenang saja sih, di dalam prosesnya ini juga bisa berubah. Misalnya, tadinya kita ingin akhir cerita kita, tokoh utamanya menikah dengan kekasihnya. Tapi kemudian, setelah proses berlanjut, di saat-saat terakhir, ternyata kita merasa sang tokoh lebih baik pergi meninggalkan kekasihnya. Menentukan judul. Memilih judul sebenarnya sama rumitnya dengan memberi nama pada kucing. Karena judul menjadi penarik pertama dari pembaca untuk membaca karya kita. Kalau judulnya saja sudah tidak menarik, mana ada yang mau baca karya kita, padahal mungkin bagus. Kecuali kalau kamu memang seorang penulis yang sudah hebat, kamu cuma perlu satu kata saja untuk sebuah judul buku, karya kamu sudah menjadi bestseller. Judul ini sebenarnya bisa dibuat paling akhir, tapi kalau saya selalu menetapkannya di awal. Sebenarnya tujuannya agar saya bisa membawa arah cerita saya sesuai dengan judul yang sudah saya tentukan. Jangan sampai saya memilih judul biru, tahu-tahu isinya lebih menggambarkan warna abu-abu. Dan tenang saja, seperti ending, judul juga bisa dirubah kapan saja sebelum karya selesai dan diterbitkan. Menentukan point of view atau sudut pandang. Apakah sudut pandang orang pertama atau orang ketiga? Dulu waktu saya mulai menulis, saya menggunakan sudut pandang orang pertama dan rasanya sulit sekali. Padahal biasanya saya menggunakan sudut pandang orang ketiga untuk menulis cerpen. Tapi sekarang saya justru kesulitan untuk menulis novel dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sebenarnya masing-masing punya keuntungan. Kalau kita memakai sudut pandang orang pertama, kita akan lebih jadi bisa menjiwai cerita yang kita tulis. Tapi kalau kita pakai sudut pandang orang ketiga, kita bisa bercerita lebih lengkap yang mewakili berbagai karakter. Bingung nggak? Kalau bingung, angkat tangan ya. Kemudian menentukan plot cerita. Kayaknya tentang ini perlu satu video khusus, makanya saya cuma kasih satu bocoran aja. Coba cari di internet mengenai 3X structure. Teori ini sebenarnya tadinya digunakan oleh penulis-penulis naskah drama panggung-panggung seperti itu. Cuman sekarang banyak digunakan untuk penulis novel juga untuk membantu membangun suatu alur cerita. Dan yang terakhir, tapi yang paling penting adalah memulai. Suatu rencana atau ide tidak akan pernah terwujud bila kita tidak pernah memulainya. Oke?
Semoga video ini bermanfaat. Selamat menulis. See you on the shelf. Bye.